Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayyidah Puspita Balda dengan nomor NIM 2330-2003 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama di video kali ini saya akan membahas atau mengkaji atau menjelaskan terkait analisis hukum Islam terhadap jual beli patung di Trawulan Mojokerto. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang jual beli dulu. Jual beli adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta atau tamlik al-mal bi al-mal. Definisi tersebut saya ambil dari kitab Fikih 4 Mazhab ya bagian 2 yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziri. Nah, jual beli sendiri memiliki hukum yaitu mubah, namun karena beberapa hal jual beli tersebut dapat berhukum lainnya seperti sunnah, wajib, dan haram. Dikatakan wajib, jual beli tersebut dikatakan wajib karena ada suatu keharusan untuk membayar hutang. Jadi ada suatu keharusan untuk melakukan jual beli, dan jual beli tersebut dikatakan sunnah apabila barang yang diperjualbelikan itu diperjualkan kepada sahabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut. Lalu jual beli tersebut dikatakan haram apabila barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang dilarang atau barang yang haram menurut syariat Islam. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait jual beli patung. Nah, sebelumnya saya telah mewawancarai salah satu pengrajin atau penjual patung yang berada di Desa Jatisumber di Trawulan Mojokerto. Nah, di Desa Jatisumber sendiri, di Desa Jatisumber tersebut sebagian besar masyarakatnya memang bermata pencaharian sebagai pengrajin atau penjual patung, dan sedangkan di Trawulannya sendiri memang dulunya adalah tempat peradaban kerajaan Majapahit yang banyak sekali ditemukan prasasti berupa arca ataupun candi-candi. Nah, saya telah mewawancarai salah satu pengrajin atau penjual patung, sebut saja inisialnya Bapak A. Di wawancara tersebut saya tidak menyinggung terkait hukum jual beli patungnya, namun saya bertanya sejak kapan beliau telah melakukan transaksi jual beli patung tersebut, dan beliau mengatakan bahwa telah melakukannya sejak dahulu karena memang jual beli patung beliau di situ sudah turun temurun dari keluarganya, dan beliau beranggapan bahwa jual beli patung tersebut dilakukan karena untuk melestarikan seni kerajinan pahat memahat patung seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan lainnya yang beliau menjawab mengatakan bahwa jual beli tersebut bukan hanya patung saja, tetapi juga ada beberapa ukir-ukiran seni seperti relief atau yang biasa digunakan untuk interior rumah, dan berupa pagar-pagar, ukir-ukiran di pagar-pagar rumah seperti itu. Selanjutnya saya akan
terkait penjelasan dari wawancara tadi terkait larangan jual beli patung, ulama mengatakan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah orang yang di dalam maupun di luarnya terdapat patung ataupun lukisan yang menyerupai makhluk hidup, karena ulama beranggapan bahwa tersebut bahwa pendapat tadi itu seperti menyerupai orang-orang kafir, sebagaimana hadis yang berbunyi an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ammal fathi wa huwa bimakkati innallaha wa rasulahu harramal bai'ul khamri wal maitati wal khinziri wal asnami, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Mekah pada pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Nah, hadis tersebut penilaiannya sahih, terdapat pada kitab Al-Bai'u di babul maitati wal asnami, yaitu di bab bai'ul maitati wal asnami, yaitu bab jual beli bangkai dan patung. Nah, kata-kata yang melarang terkait jual beli patung dan yang lainnya yang tadi disebutkan di hadis terdapat pada kata harama di sini, yang artinya haram atau telah mengharamkan, yaitu berarti dilarang atau tidak boleh diperjualbelikan. Nah, penjelasan dari hadis tersebut adalah menegaskan terkait larangan peredaran atau penjualan dari 4 barang yang memang telah dianggap najis dan dianggap haram, dan banyak sekali kemudaratan jika barang tersebut diedarkan, yaitu itu tadi 4 barang tersebut adalah bangkai, babi, khamr, dan patung. Nah, sedangkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah yang pertama, dalam hukum Islam tidak ada fatwa yang langsung menyatakan bahwa jual beli patung tersebut tidak boleh di Indonesia, karena mayoritas di Indonesia bukan hanya orang Islam saja, sehingga tidak ada fatwa yang ada. Tetapi dari hadis yang saya sebutkan tadi telah menjadi dalil utama bahwa jual beli patung tersebut dilarang. Lalu selanjutnya, menurut hukum positif di Indonesia pula tidak ada undang-undang yang melarang langsung terkait jual beli patung.
Tetapi dari prinsip-prinsip hadis yang saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli patung juga dapat dipertimbangkan menurut prinsip-prinsip hadis tersebut, melihat dari norma dan kesusilaan yang terdapat pada prinsip hadis tersebut. Jika melanggar, berarti hukumnya tidak boleh. Dan kesimpulan dari penjelasan saya tadi dan wawancara saya tadi dapat disimpulkan bahwa jual beli patung sejatinya tidak boleh memang menurut hadis tadi. Namun jika hal tersebut penjualan tersebut adalah bukan sebuah patung yang menyerupai makhluk hidup yang dapat menjerumuskan ke dalam kemudorotan yang dapat menyebabkan kemusyrikan atau kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang dijual adalah hanya sebatas ukir-ukiran, relief, hiasan dinding sebagai interior rumah, maka dapat diperbolehkan. Karena memang notabene dari wawancara saya tadi tersebut banyak sekali masyarakat yang memang sebagian besar pekerjaan utamanya adalah pengrajin patung. Jadi mungkin diperbolehkan. Sekian dari penjelasan saya di video ini. Bila ada kurangnya atau bila ada kesalahan dari pengucapan saya atau bila ada pembahasan yang salah dari yang saya bahas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.